Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Syukur. Saya mahasiswa jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Jadi, maksud dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya pada mata kuliah Metode Analisis Data Agribisnis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review skripsi yang menggunakan analisis peramalan atau forecasting. Tentang skripsi, jadi judul skripsi ini adalah peramalan produksi maksimum baby pada studi kasus titik kumpul sayur paken. Jadi penulisnya adalah Nindya Ayu Puspitasari, yang dimana ditulis pada tahun 2021, dimana ia merupakan mahasiswa dari program studi teknik industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Analisis peramalan. Jadi sebelum kita berlangkah lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu apa itu analisis peramalan. Jadi analisis peramalan atau forecasting merupakan proses memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa. Kemudian pendapat lain mengemukakan bahwa peramalan adalah suatu input dasar dalam pengambilan keputusan pada manajemen operasi dalam memberikan informasi tentang permintaan di masa mendatang dengan tujuan untuk menentukan besarnya persediaan untuk memenuhi permintaan. Tujuan peramalan menurut Hezer dan Render 2009 yaitu yang pertama adalah untuk mengevaluasi kebijakan perusahaan yang sedang berlaku dan kebijakan yang lampau dan melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Kemudian yang kedua, peramalan perlu dilakukan karena adanya delay antara kebijakan dan implementasi oleh perusahaan. Ketiga, peramalan adalah dasar dari penyusunan bisnis di perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari rencana bisnis. Selanjutnya adalah jenis variabel atau data yang dianalisis. Terdapat 3 variabel pada penelitian ini, di mana variabel yang pertama adalah variabel terikat atau dependen. Jadi data produksi digunakan sebagai variabel terikat. Kemudian ada variabel bebas atau independen, yang dimana variabelnya adalah luas panen sebagai X1 dan musim sebagai X2. Kemudian ada variabel dummy, di mana variabel dummy ini terdiri atas musim kemarau dan musim hujan. Untuk nilai dummy 0 artinya hujan, dan untuk nilai dummy 1 artinya kemarau. Selanjutnya adalah tahapan analisis. Yang pertama ada pengolahan data, di mana berdasarkan beberapa faktor yang telah diidentifikasi terkait pengaruh terhadap produksi mentimun baby dan disimpulkan terkait pengaruhnya terhadap produksi mentimun baby dan disimpulkan bahwa peramalan diperlukan untuk membantu perencanaan produksi dan memenuhi permintaan dari pedagang pasar. Dalam peramalan dibagi menjadi 2, kualitatif dan kuantitatif, dan metode peramalan kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu metode time series dan metode kausal. Selanjutnya adalah kita menggunakan metode kausal, yang dimana peramalan akan dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Data produksi Y digunakan sebagai variabel terikat atau dependen, dan untuk variabel bebas atau independen lainnya yaitu luas panen dan musim, keduanya adalah faktor yang mempengaruhi produksi di TKS Pakem. Jadi peramalan kausal dilakukan untuk meramalkan produksi dari mentimun baby dengan melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan tersebut. Regresi linear berganda digunakan untuk mengolah metode causal forecasting. Selanjutnya adalah hasil analisis. Jadi dengan menggunakan software POMQM dilakukan uji regresi linear berganda dengan menginput sejumlah 36 minggu data seperti yang ada pada tabel di samping. Data produksi sebagai variabel terikat dan luas panen serta musim sebagai variabel bebas. Hasil yang diperoleh dari uji regresi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi model persamaan regresi tersebut bermakna koefisien konstanta sama dengan 2,52 menunjukkan bahwa apabila variabel luas panen dan variabel musim tidak mengalami perubahan atau tetap, maka perubahan produksi atau Y akan meningkat. Kemudian koefisien X1 sama dengan 3,2. Koefisien regresi yang menilai positif sebesar 3,2
menunjukkan apabila variabel luas panen X1 meningkat, sementara musim atau X2 tidak berubah atau tetap, maka variabel permintaan atau Y akan meningkat. Selanjutnya koefisien X2 sama dengan 5,65. Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 5,65 menunjukkan apabila variabel musim atau X2 meningkat, sementara variabel panen atau X1 tidak berubah atau tetap, maka variabel permintaan atau Y akan meningkat. Setelah dilakukan analisis dari uji peramalan, metode yang tepat digunakan dalam peramalan produksi metode baby adalah peramalan kausal. Peramalan kausal melibatkan data produksi dengan rentan waktu dari bulan November 2019 hingga bulan Juli 2020 dengan 36 periode sebagai variabel terdekat. Sementara melibatkan luas panen dan musim untuk variabel bebasnya yang selanjutnya diolah menggunakan software POPQM dan menghasilkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 2,52 ditambah 3,2 X1 ditambah 5,65 X2. Kedua konstanta dari variabel luas panen dan musim bernilai positif, yang artinya menunjukkan pengaruh positif terhadap produksi atau Y. Nilai aktual permintaan dan peramalan hanya memiliki sedikit perbedaan, maka rumus regresi tersebut dapat digunakan sebagai perhitungan peramalan permintaan metode baby. Rumus tersebut juga dapat digunakan sebagai perencanaan jumlah produksi metode baby di masa yang akan datang agar permintaan dari pedagang pasar dapat terpenuhi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah reproduksi metode baby adalah luas panen, musim, dan pola budidaya berupa pengairan, pemupukan, serta penentuan bibit. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi secara langsung terhadap jumlah produksi metode baby. Namun, hanya faktor luas panen dan musim yang dapat didefinisikan secara kuantitatif sehingga dapat dilihat tingkat pengaruhnya dalam pengolahan data software POPQM, yaitu memiliki nilai pengaruh yang positif. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.